Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang terdapat pada kelompok 1, yaitu tentang besaran dan juga satuan. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, besaran adalah nilai numerik yang menunjukkan jumlah sesuatu. Biasanya dinyatakan dalam kelipatan satuan standar. Contohnya itu seperti panjang, bobot, volume, dan kerapatan gaya. Selanjutnya, satuan. Satuan adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan nilai suatu besaran. Satuan memberikan makna kuantitatif pada besaran dan memungkinkan kita untuk mengukur serta membandingkan berbagai hal dengan cara yang terstandarisasi. Nah, satuan di sini terbagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak ditentukan secara resmi untuk orang yang berbeda, menghasilkan pengukuran yang berbeda. Sedangkan satuan baku adalah satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jadi diukur oleh orang yang berbeda akan tetapi menghasilkan pengukuran yang sama. Ciri-ciri dari satuan baku yang diakui secara internasional yakni seperti bersifat global atau berlaku di seluruh negara, mudah ditiru berdasarkan standar yang ditetapkan, tidak mudah berubah atau bersifat tetap, menggunakan alat ukur khusus. Sistem internasional atau MKS. Sistem MKS ini adalah bagian dari sistem internasional yang saat ini digunakan di seluruh dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem internasional ini memiliki standar internasional yang mengatur cara kita mengukur dan membandingkan besaran fisika. Sistem internasional GIS adalah sistem satuan yang lebih tua dan digunakan di beberapa wilayah tertentu pada masa lalu. Sistem GIS ini lebih banyak digunakan dalam beberapa ilmu seperti fisika dasar, namun tidak sepopuler MKS yang lebih modern. Salah satu karakteristik utama dalam sistem GIS adalah bahwa satuannya lebih kecil dibandingkan dengan satuan dalam sistem MKS. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 2. Di materi kelompok 2 terdapat definisi besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang berdiri sendiri, artinya besaran ini tidak bergantung pada besaran lainnya dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun besaran turunan. Besaran ini memiliki satuan yang telah ditetapkan dalam sistem internasional seperti panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Dalam satuan internasional, panjang itu disebut dengan meter, massa disebut dengan kilogram, waktu disebut dengan sekan, dan seterusnya. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari kombinasi satu atau lebih besaran pokok melalui operasi matematika seperti perkalian ataupun pembagian. Besaran ini memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok dalam sistem internasional seperti luas, volume, massa, jenis, dan lain-lainnya. Dalam sistem internasional, luas disebut dengan meter persegi, volume disebut dengan meter kubik, massa jenis disebut dengan kilogram per meter kubik, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 3, di mana kelompok 3 membahas tentang besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga arah, sedangkan besaran skalar ini hanya memiliki nilai saja dan tidak memiliki arah. Contohnya seperti massa, volume, waktu, temperatur, energi, dan lain-lain. Sedangkan vektor itu memiliki gaya, kecepatan, intensi medan listrik, dan lain-lainnya.
Permulaan besaran pokok dan besaran turunan adalah satuan yang berkaitan dengan besaran pokok dinamakan satuan pokok, sedangkan satuan yang berkaitan dengan besaran turunan dinamakan satuan turunan. Vektor adalah besaran yang mempresentasikan dengan nilai dan juga arah, sedangkan skalar adalah besaran yang mempresentasikan nilai saja. Baik teman-teman sekalian, marilah kita melangkah ke materi keempat. Materi keempat yaitu mengenai notasi ilmiah. Apa sih itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah sendiri juga bisa disebut sebagai notasi saintifik, yang dimana merupakan cara penulisan nomor yang mengakomodasikan bilangan yang memiliki nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil atau sulit untuk dihitung teman-teman, yang dimana akan diubah menggunakan notasi desimal standar pada umumnya untuk lebih mudah dituliskan. Baik teman-teman, notasi ilmiah sendiri memiliki aturan penulisan, biasanya menggunakan rumus seperti berikut, yaitu A kali 10 pangkat N, yang dimana A merupakan bilangan rasional. Kita tahu sendiri kan teman-teman bahwa bilangan rasional itu lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 10. Baik teman-teman, adapun contoh notasi ilmiah positif dan notasi ilmiah negatif. Berikut contoh notasi ilmiah positif, yang dimana apabila komanya bergeser ke depan atau ke kiri itu akan menghasilkan bilangan yang berpangkat positif. Baik teman-teman, ini pun contoh notasi ilmiah yang negatif, yang dimana apabila komanya bergeser ke belakang atau ke kanan maka akan menghasilkan bilangan yang berpangkat negatif. Contohnya sebagai berikut, mungkin teman-teman bisa perhatikan. Baik teman-teman, pada materi kali ini kita juga akan membahas mengenai tabel awalan metrik, yang dimana terdapat faktor kelipatan, ada nama awalan, simbol, dan desimal. Saya berikan satu contoh, yang dimana ada 10 pangkat 24 memiliki nama awalan iota dan simbol Y, dan terdapat desimalnya sebagai berikut, yang dimana juga terdapat 24 angka 0 sesuai dengan faktor kelipatan yang tadi. Baik teman-teman sekalian, marilah kita melangkah ke materi yang kelima, yang dimana kita akan membahas materi mengenai dimensi dan analisis dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi sendiri merupakan cara penulisan besaran yang menggunakan simbol atau lambang, yang dimana dimensi besaran juga terbagi menjadi dua, yaitu dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan. Dimensi besaran pokok dan dimensi besaran turunan sendiri itu diwakili dengan huruf M, L, dan T, yang dimana M mewakili massa, L mewakili panjang, dan T mewakili waktu. Dan kita tahu sendiri teman-teman bahwa dimensi selalu menggunakan kurung persegi atau kurung kurawa yang menandakan bahwa dia merupakan dimensi. Baik teman-teman, mungkin kita bisa perhatikan tabel yang ada di sebelah saya, yang ini merupakan tabel dimensi besaran pokok. Terdapat panjang, massa, waktu, suhu, intensitas cahaya, ada juga arus listrik tadi, intensitas cahaya, lalu jumlah saat, yang dimana panjang memiliki satuan meter dan dimensinya sebagai berikut, yaitu L dengan kurung kurawa atau kurung persegi, begitu pula dengan massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah saat juga memiliki satuan, dan yang dimana juga terdapat simbol dimensi sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa simak dan perhatikan baik-baik. Nah, itu kan tadi merupakan tabel dimensi besaran pokok. Selanjutnya kita akan melangkah ke tabel dimensi besaran turunan. Mungkin teman-teman sekalian bisa perhatikan, yang dimana besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok. Jadi memiliki bagian-bagian atau jenis-jenis yang lebih banyak. Ada terdapat luas, kecepatan, percepatan, ada daya, ada gaya. Mungkin teman-teman bisa perhatikan sendiri, yang dimana contohnya luas memiliki satuan meter persegi, dan simbolnya itu L pangkat 2 atau L meter persegi, L persegi maaf, dan memiliki kurung kurawa atau kurung persegi yang menandakan bahwa itu dimensinya. Baik teman-teman sekalian, di sini juga kita akan mengetahui apa sih itu analisis dimensi.
Analisis dimensi merupakan suatu alat konseptual yang sering diterapkan dalam fisika, kimia, dan juga teknik untuk memahami keadaan fisis yang melibatkan besaran fisis yang berbeda-beda. Analisis dimensi sendiri sering digunakan atau diterapkan dalam fisika dan teknik karena untuk mengetahui ketetapan penurunan persamaan teman-teman. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita melangkah ke materi yang keenam, yang dimana kita akan membahas mengenai alat pengukur. Teman-teman tahu tidak bahwa pengukuran merupakan cara atau proses untuk menghasilkan seberapa besar atau seberapa kecil nilai besaran yang diukur oleh besaran jenis yang diterapkan sebagai satuan. Itu tadi merupakan pengertian dari pengukur. Teman-teman tahu sendiri bahwa setiap kita ingin mengukur, pasti kita akan menggunakan alat pengukur. Jadi kita di sini akan membahas atau menunjukkan contoh alat pengukur mulai dari panjang, massa, waktu, dan suhu. Baik teman-teman, untuk alat pengukur panjang itu kita menggunakan mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer sekurang. Dan apabila kita ingin mengukur massa, kita menggunakan neraca. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa memperhatikan contoh alat pengukur yang ada di sebelah saya. Oke, marilah kita beralih ke alat pengukur waktu. Biasanya kita menggunakan jam dan stopwatch. Dan untuk mengukur suhu, kita biasanya menggunakan termometer. Baik teman-teman sekalian, marilah kita melangkah ke materi yang ketujuh, yang dimana kita akan membahas mengenai angka penting dan operasi angka penting. Apa sih itu angka penting? Angka penting adalah angka-angka yang terdapat di dalam bilangan yang memiliki makna untuk menyampaikan ketelitian suatu pengukuran, yang dimana angka-angka ini mencerminkan seberapa akurat suatu pengukuran yang dilakukan. Pada angka penting juga memiliki cara atau aturan penulisan angka penting. Yang pertama yaitu setiap angka bukan nol selalu merupakan angka penting. Contohnya sebagai berikut. Yang dimana setiap angka bukan nol merupakan angka penting. Seperti contoh berikut di sebelah itu tidak terdapat angka nol, maka semua angkanya yaitu angka penting. Cara penulisan kedua yaitu setiap atau angka nol berada di antara angka bukan nol apabila nolnya berada di tengah dan di samping kanan kirinya itu angka bukan nol, berarti angka nol termasuk angka penting. Contohnya sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa perhatikan baik-baik bahwa terdapat nol di tengah angka bukan nol itu merupakan angka penting, dihitung angka penting teman-teman. Baik teman-teman, adapun ya penulisan yang ketiga yaitu setiap angka nol berada di depan angka bukan nol itu tidak termasuk angka penting teman-teman. Itu hanya sebagai penanda nilai suatu tempat. Mungkin teman-teman bisa perhatikan di sebelah apabila angka nolnya terdapat di depan angka bukan nol itu tidak terhitung angka penting. Baik teman-teman, marilah kita melangkah ke penulisan yang keempat, yang dimana angka 0 berada di belakang angka bukan 0 desimal. Itu termasuk angka penting teman-teman. Mungkin bisa kita perhatikan sendiri bahwa angka 0 yang berada di belakang angka bukan 0 dalam bentuk desimal itu bisa dibilang angka penting. Baik teman-teman, marilah kita melangkah ke penulisan yang kelima, yang dimana angka 0 berada di belakang angka bukan 0 tetapi tidak dalam bentuk desimal. Itu bisa menghasilkan ambigu teman-teman. Kenapa? Karena tergantung cara penulisannya. Apabila contoh seperti yang di sebelah yaitu 1500 ditulis biasa tanpa tanda apapun, itu hanya 2 yang terdapat angka penting. Tetapi apabila 1500 dengan tanda titik di akhirnya, itu terdapat 4 angka penting teman-teman. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu contoh soal analisis dimensi.
di mana saya akan menjelaskan terkait dengan analisis dimensi daya, yaitu tentukan atau analisislah dimensi dari daya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa daya merupakan usaha persatuan waktu, di mana simbol dari daya itu adalah P kapital, simbol dari usaha adalah W kapital, dan simbol dari waktu adalah T kecil. Nah, kita tulis di bawah, yaitu P kapital sama dengan usaha tadi masih bisa kita ubah, yaitu gaya dikali dengan perpindahan. Gaya simbolnya adalah F dikali F, dan perpindahan simbolnya adalah S. Nah, tadi di atas dibagi dengan T, jadi di bawah juga kita pindahkan T. Nah, di mana gaya ini masih bisa kita ubah, yaitu massa dikali dengan percepatan. Nah, S yang tadi kita pindahkan, yaitu jarak S, kemudian dibagi dengan T yang tadi kita pindahkan. Nah, adapun satuan dari massa adalah kilogram, satuan dari percepatan adalah meter kali second pangkat 2, dan satuan dari perpindahan adalah meter. Kemudian dibagi dengan satuan dari waktu adalah second. Nah, di sini kita pindahkan kilogram dikali dengan meter pangkat 2. Di sini berubah jadi meter pangkat 2 karena meter dikali dengan meter sama dengan meter pangkat 2. Kemudian di sini juga S pangkat 3 berubah jadi S pangkat 3 karena S pangkat 2 dikali dengan S pangkat 1 sama dengan S pangkat 3. Nah, adapun sesuai yang ada pada tabel dimensi yang saya ingat dulu ada materinya di kelompok lain, kilogram itu kilogram itu dimensinya adalah M, kemudian meter itu dimensinya adalah L, S itu dimensinya adalah T. Nah, jika ada yang bertanya kenapa di sini ada pangkat 2 dan pangkat 3, karena kita pindahkan pangkatnya jadi L pangkat 2 dan T pangkat 3. Nah, jadi dimensi dari daya adalah M dikali dengan L pangkat 2 dikali dengan T pangkat 3. Adapun materi yang ke-9 yaitu konversi satuan ke dalam sistem satuan internasional. Nah, adapun contoh soal yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan konversi panjang, di mana dalam soal ini dikatakan bahwa terdapat sebuah meja dengan panjang 1,5 meter. Berapa panjang meja tersebut dalam satuan sentimeter? Nah, untuk mengetahui jawaban akhir dari soal, maka kita perlu menentukan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan pada soal, di mana yang diketahui pada soal yaitu panjang meja dalam satuan meter yaitu 1,5 meter, simbol dari panjang adalah L kecil. Nah, yang ditanyakan di soal yaitu panjang meja dalam satuan sentimeter. Adapun rumus untuk mencari panjang meja tersebut yaitu L dikali dengan 100 cm dibagi dengan 1 meter. Nah, jika ada yang bertanya kenapa di sini 100 cm, karena 1 meter itu setara dengan 100 cm, di mana dalam soal yang diketahui adalah meter dan yang mau dicari adalah cm. Nah, penyelesaiannya yaitu kita substitusi, masukkan nilai yang diketahui tadi yaitu L sama dengan 1,5 meter dikali dengan yang ada di rumus tadi yaitu 100 cm dibagi dengan 1 meter. Nah, 1 meter ini yang dibagi ini bisa kita hilangkan karena sama jika hasilnya nanti kita bagikan 1, maka ini bisa kita hilangkan di awal. Nah, 1,5 meter dikali dengan 100 cm hasilnya adalah 150 cm. Jika ada yang bertanya kenapa di sini satuannya tinggal cm, karena meter ketemu dengan meter maka kita eliminasi tinggal cm. Jadi panjang meja tersebut dalam satuan cm adalah 150 cm. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi ke-10 terkait dengan penulisan notasi ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan soal yaitu kecepatan cahaya mencapai 3 triliun meter per second. Nyatakan bilangannya dalam bentuk notasi ilmiah.
karena di sini yang diketahui 30 yang terlalu banyak, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal, di mana komanya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka berubah tanda menjadi positif dan menggunakan rumus A dikali dengan 10 pangkat N, di mana A ini merupakan angka yang berada paling depan, yaitu 3, kemudian dikali dengan 10 sesuai yang ada di rumus, kemudian N adalah pangkatnya, di sini berubah jadi pangkat 8 karena jumlah dari 0 di sini adalah 8, kecuali yang berada di belakang koma itu tidak kita hitung. Jadi kecepatan cahaya dalam bentuk notasi ilmiah adalah 3 dikali 10 pangkat 8. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari 3 anggota kelompok kami. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.